Hari ini kita lagi di TSM mau ke acara tausiah atau ceramah, lihat ceramahnya Ustadz Hilman sama Oma, sama Mila, sama Susi, sama Eski juga. Acaranya jam 1, tapi kita kan mau ngambil tempat jadi agak lebih awal. Yang nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikut karena nggak ada yang jaga. Oma. Kita lagi di parkiran dulu. Sekarang mau kemana? Kita mau cari makan dulu sebelum ini, karena kalau udah masuk masjid susah keluar lagi kan ya. Jadi cari makan dulu atau cemil-cemil. Emang boleh ya dalam masjid makan? Boleh, tapi nyemil boleh ya. Boleh ya? Nyemil kayak gini sedikit-sedikit. Ini ada Oma Mila, Oma Susi, sama Oma. Liburannya Eski, lihat ceramah. Ikut Bunda lihat ceramah dulu. Eski dapat Pencerahan. Kapan ya? Udah lama banget. Udah lama banget. Jadi maunya kemana? Dulu. Oke, masuk dulu ke mallnya deh. Ini namanya TSM deh. Kita ke mallnya dulu sebelum acara ceramahnya jam 1. Roti apa, Oma? Ada yang mau kemana? Dari sini. Ada roti spicy floss. Jangan yang itu, sosisnya panjang banget. Gini. Ini ada nih, ada roti unyil deh. Sandwich aja. Bisa nggak, Bos? Christmas. Sama ke situ. Belum penuh tuh kayaknya, tapi nggak tahu deh. Kita ke masjid dulu. Ini udah lama banget mau hadir. Namanya Ustadz Hilman. Baru bisanya sekarang. Karena teman-teman kan sibuk antar jemput. Ada gorila kata Eski. Ayo, Oma. Ada gorila. Tahan dulu. Ya. Gorila. Bukan gorila, golila. Ke sini. Oh, masih ada kajian. Jadi kita nunggu dong. Malabotra. Dalam masjid Malabotra. Malabotra ini gimana? Malah makan terus. Besar. Eski, adek. Kita nunggu sholat zuhur dulu. Belum azan. Ceramahnya mulai jam 1. Kita nunggu sholat zuhur dulu ya. Terus siapa lagi? Bapak-bapak. Kita dengar ceramah Ustadz Hilman. Lagi nunggu sholat zuhur dulu nih. Banyak jamaahnya buat nungguin ceramah Ustadz Hilman jam 1. Sallallahu
keras. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Amin. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Amin. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan dan segerakan hajatnya. Sehat keluarganya, sehat dompetnya, Kedompetnya sehat kan? yang terakhir lebih keras suaranya. Tak bisa tenang, sok tulis. Yes, kan lagi bicara tentang tenang, makanya ibu tenang. Sudah tulis belum? Apa judulnya? Saat hati tak bisa tenang. Hamzah ya. Tak bisa. Bunda saya, teteh saya, jamaah, semua di antara kita pasti pengen punya hati yang tenang. Betul apa betul? Iya apa iya? Pertanyaannya, punya hati yang tenang itu penting atau tidak? Kata siapa? Barusan kaya. Ayo. Ulangi ya. Siang ini jamaah hatinya sudah tenang apa belum? Kalau sudah tenang, cukup sampai di sini ceramah. Lanjutkan. Pertanyaannya, ini ceramah mau cukup mau lanjut? Berarti ini jawaban. Kalau bunda teh belum, wajah kelihatan sekali. Gak ada yang paling berharga buat pilih A. Saya mah gak butuh tenang, saya mah butuh uang banyak. Ayah deh, anu itu jawabannya. Mana jawabannya? Ada nggak orang yang bilang saya mah nggak butuh hati tenang, saya mah butuh uang banyak? Pertanyaannya, punya uang banyak penting atau tidak? So, ibu pilih mana, kaya gelisah atau miskin tenang? Lain seri mikir, pilih mana, kaya gelisah ganteng, kudu ditanya. Semua orangnya pasti jawabannya itu, betul? Oke, semua jawaban sama, pengennya kaya tenang. Mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Tenangnya dulu. Jawabannya, orang kaya belum tentu tenang, tapi orang tenang pasti Kaya. tenang. Kenapa jadi kaya? 20 ya. Ayat apa ayat Pak? Naon ayatnya Pak? Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sudah ketemu belum? Bukan karena kurangnya duit kita, bukan karena kurangnya jabatan kita, bukan. Boleh jadi merujuk ayat di atas yang bikin hati gak tenang
Karena kita sedang berjarak dengan siapa? Allah. Jauh dari Allah. Karena orang beriman mah cirinya hatinya apa? Tenang. Berarti kalau bunda kurang tenang, yang kurang apanya? Iman. Kurang dekat ke Allah. Dan Allah menjanjikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir ke Allah hati akan menjadi tenang. Berarti tulis sekarang sama dengan itu sama dengan yang bikin hati tidak tenang sama dengan kurang zikir ke Allah. Koma itu kurang zikir kepada Allah, terus banyak mikir kepada manusia. Ulangi, yang bikin hati tidak menjanjikan hidup bunda akan baik-baik saja ketika bunda berdekat sama Allah. Jadi bunda nggak boleh bilang gini, cek katanya lamun tahajud masalah, buktinya tambah loba masalahnya. Cek lamun ngaji masalah hilang. Perasaan nggak pernah ngomong begitu. Allah tidak menjanjikan masalahmu hilang, tapi Allah menjanjikan hatimu lebih tenang ketika engkau mendekat ke Allah. Betul apa betul? Kan yang membedakan orang beriman dan yang tidak beriman apa ketika menghadapi masalah? Orang beriman mah dikasih tenang ketika menghadapi masalah. Orang yang tidak beriman dikasih gelisah, dikasih riweuh, dikasih rumput asapnya banyak rumput aslinya bunda diuji oleh suami. Misal suami bunda teh imam, misal suami bunda teh berpaling ke lain hati. Ibu ketawa gitu di bisnis. Misal suami ibu teh berpaling ke lain hati, sakit nggak? Punten. Kalau hati bunda nggak tenang, apa kesimpulannya? Kalau hati bunda nggak tenang, banyak, bisa 4 lah. 1, bisa bunda balas dendam. Emang maneh bungkut anu bisa gitu, aku juga cek saya teh setan mah gitu. Udah pengen nanti kita nggak tenang, betul? Cek setan teh cek balas cek dan cek teh gelis dan cek teh masih pengen ayo hayalan oke. Emang suami itu bunuh bukan cek setan gitu, cek bunda oke. Dia hati nggak tenang. Contoh yang kedua, hati nggak tenang, mulai marah. Suami ketahuan berpaling, bunda datangan, Agus. Kenalan Agus. Contohnya anak teh Agus. Lagi agak bermasalah memangnya. Contoh ini mah contoh ya. Sampai dalam sana mati. Kamu teh jadi suami teh berpaling ke lain hati. Kamu tidak punya otak, nggak punya otak. Kata suami, punya. Kamu tuh nggak ngelihat aku.
Iya emang lagi gak ngelihat sekarang. Waktu itu gak ngelihat. Terus gimana? Marah. Ujungnya yang ketiga, udah kita pisah aja. Saya dibenci gak sama Allah? Atau yang keempat, gak ada ampun, lapor ke polisi. Padahal suaminya punten ya, mungkin ada alasan kenapa dia berpaling, mungkin istrinya lupa perhatiin suami. Kan harus objektif kan? Punten ya, bunda, ada hampir tiap hari dengan curhatan. Tidak semua masalah rumah tangga itu bersumber dari suami, tapi harus objektif. Kenapa suami berpaling? Mungkin istri teh lupa perhatian. Lihat HP suami, tiba-tiba masuk WA. Gimana kamu itu kuat? Diintik suami gerak selfie. Kuat. Suami digituin coba. Leles. Liar itu. Mohon maaf, Bu. Begitu kan ada orang yang bijak. Capek-capeknya. Tiba-tiba suami ke kamar mandi, HP nanti kan sekali, dia kan ada kurang tuh. Dan itu artinya mengingat Allah. Apa satu? Mengingat Allah. Dua, zikir itu artinya menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, zikir itu artinya mendekat kepada Allah. Ada berapa? 3. Hati mau tenang harus dekat sama siapa? Allah. Karena yang ngasih tenang hati adalah Allah. Gimana cara kita dapat hati yang tenang? Amalannya zikir. Zikir maknanya ada berapa? 3. 1. Mengingat Allah. 2. Menyebut nama Allah. 3. Mendekat kepada pertanyaan. Dari 3 makna baca 4 ini ya, insya Allah Bunda akan lebih tenang. 1. Ketika hatimu disakiti, ketika hatimu disakiti, doamu dikabulkan. Coba Bunda hayati. Ketika kamu disakiti, doamu dikabulkan. Pertanyaannya, kalau doa kita mustajab, jangan-jangan doa kita bukan balas dendam sama orang yang nyakitin kita, enggak? Jadi mohon maaf, Bunda, kalau disakiti, doa sama Allah, ya Allah, balas ke jelema. Singkat dulu. Singkat berat. Ku Allah mau dijabah doa itu. Gimana cara Allah menggantikan doanya? Allah tidak membalas orang yang nyakitin kamu, tapi cara Allah membahagiakanmu dari sakit hati yang kamu rasakan. Contoh, hidupmu diuji, kasih koma bisa lepas. Ketika hidupmu diuji, dosamu diampuni. Tenang kan? Berarti kalau hidup banyak ujian, rugi kan? Kalau hidup banyak ujian, rugi kan?
Kenapa Pak? Karena saat diuji dosa kita apa? Diampuni. Pertanyaannya, ini yang hadir punya dosa apa Pak? Dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Ini Bapak punya dosa. Makanya kalau ditanya, kenapa saya diuji? Sederhana aja. Dua jawabannya. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa kita. Dua, Allah sedang mengangkat derajat kita. Betul? Pada istimewa tidak ada dosa. Namanya bukan dosa, namanya zolim. Lebih parah mana, dosa apa zolim? Manusia paling zolim siapa? Manusia paling zolim itu Fir'aun. Jadi suami itu nyambung. Emang suami itu Fir'aun? Tega, orang mah jawaban itu beli dari hati jawaban. Coba, manusia paling zolim siapa? Nah, akan jawab suami. Hari ibu mikir. Manusia paling zolim siapa? Fir'aun. Bunda tanya, Ahilman, kenapa Fir'aun teh manusia paling zolim? Dua salahnya. Satu, membangkang kepada Allah. Dua, jahat kepada manusia. Bunda sebagai istri punya salah ke suami. Namanya apa? Dosa. Lalu dosa urusannya hanya sama Allah. Jadi punten, kalau bunda nggak taat ke suami, kalau bunda ternyata ke suami, kalau bunda nggak pandai berterima kasih dengan pemberian suami, kalau bunda sering ngeluh sama suami, osok ngapelelah ke suami, namanya dosa, urusannya sama. Nah, cukup. Nggak usah dijelasin ya lah. Lamun suami nyakitin hati istri, siapa HP-nya? Yang menguntungkan ibu direkam pasti. Saya juga tahu di pokoknya Pak yang membela dia harus direkam. Saya sudah tahu, makanya saya hati-hati sedikit nih. Jadi kalau suami nyakitin hati istri, namanya zolim. Zolim itu urusannya dua. Satu sama Allah, dua sama manusia. Makanya hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Karena saat hatinya istri tersakiti, mohon maaf, akan ada sesuatu yang menimpa kita oleh Allah karena kezaliman yang kita lakukan. Makanya kalau ada pertanyaan, siapa suami yang paling baik? Sederhana, yang paling sayang sama istrinya. Kenapa bilang istrinya dulu bukan anaknya dulu? Karena punten, anak tidak mungkin bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Kamu sabar, kan tadi disakiti udah, terus diuji udah, terus apa sikapnya? Sabar. Ketika kamu sabar, koma ya, diberi pahala besar. Namun pahala besar teh hanya dua. Satu, berjumpa dengan Allah. Yang kedua, masuk ke dalam surganya Allah. So, Bunda pilih mana? Dikasih uangnya 5 miliar, ayo dia seberapa?
Siap tuh? Tapi barter lamun engke bunda asup surga. Misalnya di surga bisa, dan walaupun di segala maka balik. Bunda diberi 5 miliar di dunia, tapi lamun engke bunda asup surga, bunda bilang ke Allah, ya Allah, aku mah kenal kowe. Eta ari mah ke surga. Mau kan? Berarti pahala besar kan berjumpa dengan Allah, masuk ke dalam surga. Dunia ini tempat capek, istirahatnya di mana? Di surga. Karena salamun alaikum, udah disakiti, udah diuji, sabar, terus tiba-tiba luhur ya Allah. Suami nyakiti, kemampilannya suami nyakiti, istri keselin, usaha ditipu, habis ujungnya dia bilang luhur ya Allah, luhur. Untungnya untungnya ya Allah, dulu diuji saya jadi tahu gimana tuh. Waktu ku kecil aku tidak tahu jadi kemana-mana. Aku tidak tahu ya Allah ini maksudnya apa. Sekarang jadi tahu hikmah. Makanya sepanjang 2024 banyak bahagianya, banyak sedihnya. Banyak bahagianya, banyak sedihnya. Jangan bohong dengan wajah-wajah banyak masalah. Dari Januari aku uji sama-sama. Astagfirullah. Alhamdulillah beres. Kita sekarang pulang ya dek. Dia mau naik itu. Alhamdulillah sudah selesai. Buat yang nonton jangan lupa like, komen dan subscribe. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dari video hari ini. Jangan lupa support channel Bunda dan Eski ya biar makin semangat. Assalamualaikum.